Ya, kita kembali lagi di Bukan Umbar Janji. Emang boleh sejanji itu. Oke, ini kita masuk ke isu debat yang selanjutnya. Ya. Tema pengangguran ini selalu menjadi momok. Pakai O ya? Betul. Ini setiap tahunnya. Ya. Kalau pakai ini. Iya, betul. Ini selalu rame setiap tahunnya. Bahkan nggak pernah selesai. Tapi selalu dibicarakan tapi tidak ada penyelesaiannya. Kita mulai mungkin dari Bang Ruhut, silakan Bang Ruhut. Ini Pengangguran. Kalau kaitan dengan lawyer, pengangguran banyak acara. Pengacara. Pengacara. Karena itu orang suka tanya, Hot, lu pengacara atau artis? Gue bilang, gua artis. Pengacaranya apa? Hobi. Marah semua pengacara. Tapi tetap nggak ngejawab kan? Iya. Ya nggak dijawab emang. Abisin waktu doang emang. Tapi justru itu modal politikus kan emang begitu. Pokoknya habis aja waktu. Banyak bicara nggak ada isinya. Ya udah, mungkin Dokter Lula punya jawabannya. Iya. Kalau saya tuh gini ya, bahwa gimana pun juga masuk bonus demografi. Serius. Angkatan kerja bakal banyak banget. Kita akan siap-siap nih ekspor angkatan kerja. Ekspor tuh bukan cuman segala macam mineral-mineral. Tunggu. Tahu Tahu nggak lo bonus demografi? Ini orang-orang apa ke angkatan kerja lebih banyak daripada yang masih kecil gitu ya, balita atau lansia. Berarti ini bakal butuh pekerjaan banyak banget. Terus gimana? Mesti padat karya nih, bikinin semua segala macam yang padat karya. Atau kita mesti ekspor juga nih ke luar negeri. Berarti perlindungan pekerja migran mesti bener banget. Kalau nggak repot lagi nanti. tadi. Masuk lagi. Karena artinya angka-angka usia produktif semakin banyak. Betul. Dan akan semakin butuh tempat kerja. Betul. Dan kalau Indonesia tidak punya wadah, Lapangan bisa kita pekerjaan, kirim ya. ke luar negeri. Ya, dan menurut PBB usia produktif itu 15 tahun sampai 65 tahun. Berarti harus menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak dong. Nah, itulah Iya, balik padat lagi karya, ke balik maksudnya lagi padat ke karya. industri Masuk kreatif. program Lu Masuk harus program. kreatif. Jadi tidak hanya mengandalkan pekerjaan yang disediakan pemerintah. Jadi silahkan mandi lumpur. Kreatif. Tapi buat Om Krisna sendiri sebenarnya program-program yang sebelumnya itu udah berjalan belum? Udah. Waktu menjabat dulu. Udah banyak lah, ada beberapa gitu ya. Tapi yang paling jelas adalah waktu itu gue pernah pengalaman sendiri nih ya. Gue didatengin beberapa mantan atlet-atlet yang dahulunya itu berprestasi lah gitu. Legend lah ya. Legend gitu. Dan mereka itu menjual medalinya, medali ya demi untuk bisa makan. Karena di hari tua mereka tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu. Oke. Bahkan ada juga yang ada pemain bulu tangkis, dia adalah pemenang Piala Uber tahun 1975 gitu. Gue nggak usah sebutin namanya deh. Cewek dong, Ya, cewek. tahu lah kita. Perempuan. Tahu lah Uber, kita. cewek. Uber. Iya, perempuan. Tapi kan itu banyak, timnya banyak. Iya. Dia sampai jadi petugas pos di lingkungan gua gitu loh. Padahal dia adalah Emang masih ada yang ngirim surat? dulu tahun 90-an ya gitu, sampai dia benar-benar karena udah nggak ada pemasukan, dia perempuan. Dibantuin apa, Kris? Iya. Dibantuin apa? Nah, gua waktu itu bilang sama Menpora pada saat itu ya, untuk memberikan satu apresiasi berupa mungkin uang atau tabungan atau apalah, biar mereka tuh bisa memulai hidup dengan Dikasih nggak? Dikasih. Ada 2 kali gitu, atas usulan gua mereka bikin malam penghargaan kepada para atlet itu. Gitu. Alhamdulillah itu salah satu sumbangsih gua ya, gitu loh. Jadi 5 tahun nggak percuma, ada yang dikerjakan. Ada. Ya, Iya dong. banyak Iya, lah. oh, banyak. Oh, Jadi seperti hal itu ya. semacam itulah yang Banyak. harusnya negara itu hadir ya, untuk mereka-mereka yang pernah berjasa kepada negara gitu. Untuk di hari tuanya ketika mereka tidak mendapatkan pekerjaan, negara tuh hadir di Nah, situ. sesungguhnya fungsi daripada calon legislatif ataupun wakil rakyat memang seperti ini, menampung aspirasi dan juga memberikan solusi. Betul. Nah, ini kan ngomongin soal Jakarta ya, maksudnya Jakarta itu sebagai ibu kota saat ini dan orang-orang ternyata berharap pengen banget datang ke Jakarta. Entah jadi artis, jadi kerja di SCBD, Om, Tante gitu ya, setuju atau enggak sih bagaimana
pandangan kalian terkait orang-orang melihat bahwa Jakarta satu-satunya tempat untuk merubah nasib? Enggak lah, makanya pindahin ke IKN itu paling bener, selesai sudah. Oke. Ya nggak usah ke IKN lah, artinya kan masih Ya banyak. udah, mau dipindahin kemana? Nanti Udah kalau jelas, kita udah jadi kita undang-undang. sudah ada di dalam dewan sana, mari kita diskusikan apa aja akan kita lakukan untuk mereka-mereka itu. Mas Kris, Nah, gitu. betul. Sekarang waktunya sempit, nggak cukup. Kiki, tanya dong. Aku orang kampung, kenapa datang ke Jakarta? Nah, buktinya sukses. Itu Iya nih, dong. cuma monuin aja. Ya. Kenapa aku datang ke Jakarta? Tapi kan Oh, abang punya enggak. kemampuan. Enggak, aku gitu datang ke loh. Jakarta. Karena apa bang? Aku lihat majalah. Apa? Terus? None Jakarta Lula Kamal. Tahun 91. 91. 90 ya lo? 90. Udah gue mudah-mudahin padahal. Berarti nggak apa-apa bahwa artinya setiap orang punya cita-cita pengen ke Jakarta atau lebih baik dia tetap di kampung di desanya dan memajukan desanya. Jadi gini, kalau menurut gue nih, gue pernah asal berpikir, gimana kalau misalnya di Jakarta itu ya buat orang-orang yang urbanisasi ke Jakarta, kalau sampai 3 bulan tidak ada kerjaan, ya lo harus balik lagi ke daerah lo gitu loh, dan itu benar-benar harus disurvei Baliknya gitu. gimana? Nggak ada duit, nggak ada kerjaan, gimana pulang lagi? Ya dia? terserah. Dan harus ada yang menjamin gitu maksud gue. Jadi kalau lo mau pulang ya yang orang yang menjamin itulah yang balik lagi, Itu balikin kira-kira dia. tugas Gitu. bisa masuk nggak menjadi tugas salah satu tugas anggota dewan? Artinya memantau siapa-siapa aja yang datang tapi nggak ada. Ya bukan di anggota dewannya kali, kan ada staff-staff dari kementerian yang terkait untuk melakukan hal itu. Nah itu bukan makanya anggota aku tanya dewannya, siapa gitu. kira-kira, maksudnya kan bisa anggota dewan bisa mengesahkan undang-undang terkait untuk itu. Kira-kira Ya. solusinya ada nggak? Gini. Ya, kayak gitu. Kita kalau anggota dewan bukan cuma ngurusin undang-undang. Ini serius nih. Satu lagi ya, dia bisa ngomongin anggaran. Yang ketiga paling penting, pengawasan. Jadi kalau misalkan undang-undang udah cakep kayak apapun juga nggak dikerjain, kita bisa panggil menterinya segala macam yang terkait. Sini, itu undang-undang udah dikerjain apa belum? Itu yang paling penting, pengawasan. Tapi pada dasarnya gini, apapun yang terjadi, desa itu akan jadi kota. Kita mesti ngerti ya, desa itu nggak akan jadi kampung selama-lamanya. Kita mau kemanapun juga seluruh dunia, kalau kita udah makin maju, itu desa akan kota. jadi kota. Karena anggarannya kan katanya mau 5M. Exactly, makanya biarkan saja. Pokoknya apapun ceritanya, si desa itu akan jadi kota. Nggak Jadi bisa, ada juga yang namanya ada terpencil. Itu, gue tuh duta komunitas ada terpencil dari tahun 2012 sampai 2018 Kementerian bukan Sosial. terpencil, Itu nggak bukannya akan orang susah. Orang susah. Ya Tuhan, Dengerin makanya ya. dibikin jangan susah. Lo nggak bisa. Karena gini nih, ya, dengerin. Karena kalau kita Damai. kalau kita, lu belum pernah jalan ke sana sih. Mereka itu adanya aja di atas gunung, di dalam hutan, nyebrang lautan, di Bentar. pulau gitu kan. Gimana Punya caranya handphone mereka nggak? Punya handphone nggak? Sebentar. nggak punya, mereka tuh nggak ada akses kesehatan, nggak ada akses teknologi, nggak Ini ada namanya akses bukan desa pendidikan. kalau kayak begitu mah. Iya, artinya itu di bawah desa. Oke, gue tanya lagi, pakai Gitu. data. Dari Nah, yang terpencil tuh berapa banyak dari desa ada semuanya? 22 provinsi. Iya, Nah, bukan itu 20 masih ada provinsi, berapa biji prosentasenya dari semua desa. Lo mesti ngerti bahwa nanti desa akan jadi kota juga. Iya, makanya Berarti gua- nggak usah rame-rame semua ke kota. Iya nggak Gitu. Bang? Betul, setuju. Ya. Ki, mereka ini kalaupun damai, ini yang namanya damai tapi gersang. Abang dari kota, dari desa ke kota, ya kan di sini sukses. Kenapa nggak balik lagi bangun desanya? Oh udah balik, udah gua bangun macam-macam. Makanya sekarang kan dapilnya benar, Ah, dapilnya dapil ke aku. Medan. Aku Tapi bangun. Om Krisna ini orang Jakarta kok malah ke Surabaya Sidoarjo. Iya. Apa tuh? arahan partai. Mau bilang apa gue? Emang arahan partai deh. Itu petugas partai, boneka partai jadi. Enggak, itu arahan. Hanya sekedar arahan. Oke, kalau gitu sekarang saatnya kita masuk di orasi nih. Karena mereka-mereka ini harus perlu mendapatkan dukungan dari para pendukungnya ya. Ini kita kasih waktu 45 detik. Ya, ini tempatnya di sini 45 detik Ayo, ya. Bang Ruhut. Jadi nanti kita mulai dari Mas first. Krisna ya. Kalau Mas Krisna, kalau lebih dari 45 detik ini akan terbuka dan akan jatuh ke bawah. Kayak kuis apa begitu ya? Iya, betul sekali. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wah, buat warga Surabaya dan Sidoarjo, saya Krisna Mukti, Dapil 1 Jawa Timur, Surabaya dan Sidoarjo. Pilih caleg, jangan suka yang umbar janji. Pilih caleg, jangan suka umbar fulus. Pilihlah caleg yang suka kasih solusi, yang sudah terbukti berpengalaman, yang udah pernah jadi, kayak saya. Wah. Amanah, anti korupsi, dan tulus.
Oke, langsung yang kedua, tepuk tangan buat Lula Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ada di Jakarta Pusat, KTP ya, Jakarta Selatan, atau kalau kemudian pas nyoblos pemilunya di luar negeri, jangan jauh-jauh. Kalau kira-kira masih belum ada yang nyangkut DPR RI, siapa aja nih ya? Udah pasti nggak cuman ngumbar janji. Ngumbar duit apalagi, ngumbar aulat jauh dari yang sana. Yang paling penting lagi adalah saya akan memperjuangkan bukan cuman kesehatan, bukan juga cuman korban narkoba, bukan cuman anak-anak berkebutuhan khusus, tapi lebih jauh itu adalah pekerja migran Indonesia yang memang butuh perlindungan dan Pas banget, waktunya 44 detik. Dihitungin, Pak. Dikit lagi loh, 1 detik lagi habis tuh. Iya. Noni Jakarta gitu loh, suruh ngomong. Bang Ruhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Merdeka! 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 Udah ngerti kan 3 kali merdekanya? Karena itu aku mohon jangan salah pilih tanggal 14 Februari. Karena rasain nanti apa yang kejadian. Karena itu berjalanlah di jalan keterangan. Jangan di jalan kegelapan. Ingat rakyat, kalian semua miskin kan? Miskin kan? Kenapa kalian miskin? Karena para koruptor. Aku mau di Komisi 3. Aku kepingin para koruptor bukan dihukum 5 tahun. Bahkan lebih berat, maling ayam. Karena itu aku mau, kalau kalian setuju, koruptor dihukum mati. Setuju? Setuju. Mantap. Merdeka. 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 Luar biasa. Tepuk tangan buat Bang Ruhut. Waktunya 43 detik. 2 detik. Perasaan lama banget tadi. Perasaan udah lewat 1 menit tadi itu. Oke, kalau begitu terima kasih buat Bang Ruhut, Dr. Lula dan juga Mas Krisna, terima kasih banyak. Semoga bisa terpilih dan tentu saja bisa memberikan kontribusi yang Kita baik mau untuk terpilih rakyat. diundang lagi nggak? Kenapa? Kalau terpilih diundang lagi nggak? Kita undang, buat kita kita undang lagi. ceng-cengin. Oke, kalau gitu terima kasih juga sudah menyaksikan. Jangan lupa tonton terus Bukan Umbar Janji. Emang boleh sejanji itu. Sampai jumpa.